Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi untuk saat teduh hari Minggu. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk istirahat yang kami nikmati semalam. Terima kasih juga untuk hari ini. Biarlah firman-Mu menuntun kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita adalah Pagar Perlindungan. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Adik-adik, siapa nih yang tinggal di rumah yang ada pagarnya? Atau mungkin kalian tidak tinggal di rumah berpagar, tapi kalian pasti pernah melihat pagar suatu tempat, bukan? Saat kalian melihat pagar, apa yang kalian pikirkan? Biasanya orang akan berpikir, oh ini batasnya. Kita nggak bisa seenaknya melompati pagar, jadi harus mencari pintu atau jalan keluar masuk suatu tempat. Sebenarnya tujuan pagar dipasang itu untuk apa ya? Teman kita Jayden dan Joseph lagi berdebat soal ini gara-gara mereka mau main ke rumah teman melewati sebuah taman umum yang dipagari. Menurut Jayden, dilompati saja pagarnya supaya bisa potong jalan dan cepat sampai. Menurut Joseph, gak boleh dong melompati pagar, nanti kita jadi masuk daerah orang lain sembarangan. Mending muter aja, agak jauh dikit gak apa-apa. Jayden berkata, gak apa-apalah dilompatin aja, pagarnya pendek juga. Lagian, buat apa sih mesti ada pagar di sekeliling taman ini? Jadi bikin susah. Joseph menjawab, ya pagar kan dipasang ada tujuannya. Mungkin biar orang-orang gak sembarangan nginjek-injek rumput dan tanaman yang ada di taman ini. Udah susah-susah dipelihara, diinjak-injak. Mana orang-orang sering buang sampah sembarangan lagi. Kalau kamu setuju dengan Jayden atau Joseph? Adik-adik, setiap kita bisa memandang pagar dengan cara pandang Jayden atau cara pandang Joseph. Jayden memandang pagar sebagai penghalang, sedangkan Joseph memandang pagar sebagai pelindung. Itu sebabnya cara mereka menghadapi pagar pun berbeda. Kalau Jayden maunya dilompati saja, sedangkan Joseph memilih untuk berputar mencari jalan yang aman. Pagar sebenarnya bukan hanya tentang pagar beneran yang bisa dilihat mata, tapi pagar juga bisa menggambarkan peraturan dan batas-batas yang ada di sekitar kita. Misalnya, orang tuamu mungkin punya aturan tertentu soal jam tidur malam, atau di jalan raya ada peraturan lalu lintas. Terkadang kamu merasa aturan itu bikin ribet dan menghalangi kesenangan. Tapi kalau kamu bisa melihat aturan itu sebagai pagar yang melindungi, perasaanmu pasti akan berbeda walaupun jadi harus lebih ribet. Mazmur 18 ayat 31 berkata, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Firman Tuhan berisi banyak janji dan aturan yang perlu diikuti. Dan Daud adalah tokoh Alkitab yang mengerti bahwa firman Tuhan itu betul-betul adalah perisai dan pagar perlindungan. Makanya gak masalah buat Daud ketika ia ditegur oleh firman Tuhan. Ingatlah adik-adik, tujuan dari pagar adalah untuk melindungimu aman dari hal-hal buruk yang bisa terjadi. Nah, sekarang coba renungkan, apakah ada aturan yang membuatmu tidak suka? Yuk belajar untuk memandang aturan itu sebagai pagar perlindungan bagi kebaikanmu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau memberikan mama, papa, dan orang-orang dewasa di sekitarku yang menjaga dan berusaha membuatku aman. Aku juga bersyukur buat firman-Mu yang menolong aku untuk tahu bagaimana hidup dengan benar. Tolonglah aku Tuhan untuk selalu bisa melihat aturan dan firman-Mu sebagai pagar perlindungan bagiku, sekalipun kadang-kadang aku merasa tidak nyaman. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Oke adik-adik, bacaan Alkitab hari ini adalah Hakim-Hakim 13. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.